Halo pencinta film, selamat datang kembali di Jalan Cerita. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari negara Prancis dengan judul The Intouchable. Film ini merupakan kisah nyata dari seorang bangsawan kaya raya yang menderita kelumpuhan dan menjalin persahabatan dengan perawatnya. Dalam kisah ini, bangsawan kaya itu memanusiakan sang perawat tanpa memandang suku dan rasnya. Sedangkan perawat itu memanusiakan si bangsawan tanpa mempedulikan kondisi dan kekayaannya, sehingga mereka berdua menjalin persahabatan yang tulus. Cerita dimulai menampilkan beberapa orang yang sedang menunggu giliran untuk interview di sebuah rumah mewah di Perancis. Di dalam ruangan, seorang wanita bernama Magali sedang melakukan interview terhadap beberapa orang untuk bekerja di rumah ini. Di sampingnya adalah seorang pria kaya, pemilik rumah yang sedang mengamati para pelamar. Pria ini bernama Philip. Diketahui, Philip merupakan seorang pria kaya raya tetapi mempunyai kondisi yang lumpuh. Tak dapat menggerakkan apapun dari leher sampai kakinya. Di sana, Philip mengamati para pelamar yang akan bekerja. Namun, ia tak memiliki kecocokan dengan mereka. Padahal, para pelamar tersebut mempunyai pengalaman yang bagus dalam merawat orang sakit. Tetapi mereka semua bukanlah orang yang Philip inginkan. Yvan Laprade. Oui. 2 heures j'attends là, vas-y, non, c'est moi. Seorang pria berkulit hitam yang sudah menunggu lama pun segera masuk ke dalam ruangan. Padahal bukan namanya yang dipanggil. Pria itu bernama Idris. Tak punya sopan santun atau basa-basinya, ia langsung memberikan sebuah surat untuk mereka tanda tangani. Mereka pun kebingungan dengan apa yang ia lakukan. Magali menanyakan apa referensinya melamar di tempat ini. Tapi ia malah berbicara seputar musik yang ia sukai dan dijadikan referensi hidupnya. Philip terlihat tertarik dengan pria yang satu ini. Philip juga menanyakan apakah ia tahu tentang Berlioz. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan kalau mereka akan terkejut jika dirinya tahu tentang Berlioz. Idris membalikan pertanyaan yang sama pada Philip. Ia pun duduk dan mulai mendengarkan. Philip menjelaskan kalau Berlioz adalah seorang komposer terkenal Prancis yang hidup di abad 19. Selama Idris berbicara, terlihat Philip mulai menyukainya. Setelah itu, Philip meminta Idris untuk menceritakan apa isi suratnya. Ia pun segera membuka dan langsung meminta Philip untuk menandatanganinya saja, karena Idris yakin mereka tak akan tertarik dengan isi suratnya. Dia juga berkata bahwa dirinya membutuhkan 3 tanda tangan sebagai bukti telah melakukan wawancara pekerjaan. Saat itu Philip paham apa yang dilakukannya. Ternyata Idris melakukan hal itu agar mendapatkan uang bantuan dari negara. Setelah itu, Idris langsung meminta Philip untuk menandatangani suratnya langsung. Tapi Philip menolaknya dan meminta Idris untuk datang lagi esok hari jam 9. Bon bah revenez demain, à 9 heures. Le papier sera signé, je veux surtout pas vous. Je reviens demain. Idris tinggal di sebuah hunian dengan banyak anak-anak di dalamnya. Saat sedang melihat keluar jendela, ia melihat adiknya bergaul dengan orang-orang mencurigakan. Saat masuk, Idris segera bertanya dengan siapa ia bertemu. Tapi adiknya tidak mempedulikannya dan kembali pergi keluar rumah. Malam harinya, ia memberikan sebuah hadiah pajangan telur pada ibunya yang bernama Fatu. Mereka pun berbicara, tetapi terjadi ketegangan di sana. Ternyata Idris tidak pernah pulang selama 6 bulan, dan para tetangganya sering membicarakan keluarga ini. Ibunya juga bilang kalau ia tak mau memperhatikan dirinya lagi karena harus mengurus adik-adiknya yang lain, membayar sewa rumah, dan mencari nafkah untuk mereka semua. Setelah itu, ibunya meminta Idris untuk pergi dari rumah ini. Setelah pergi dari rumah, ia menyempatkan diri untuk berkumpul dengan teman-temannya hingga pagi. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali menuju rumah Philip. Sesampainya di sana, seorang wanita bernama Yvonne langsung mengajaknya pergi berkeliling rumah. Ia juga menjelaskan rutinitas yang selalu Philip lakukan setiap harinya. Yvonne bilang banyak orang yang bekerja dengannya tak dapat bertahan selama 2 minggu karena Philip. Idris bilang kalau ia tak akan melakukan itu dan hanya ingin mengambil suratnya. Di sana, Yvonne juga memperlihatkan kamar yang nantinya akan ditinggali. Di dalam kamar itu juga ada sebuah kamar mandi mewah yang membuat Idris kagum. Setelah itu, ia pun diminta untuk menemui Philip di kamarnya. Di sana, Idris segera mengambil suratnya dan segera pergi kembali.
Philip berkata apakah ia tak masalah jika bekerja dengan seseorang, dan sudah memutuskan akan mempekerjakan Idris selama 1 bulan sebagai percobaan dan meminta Idris untuk memikirkannya. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant 1 mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. Esok harinya, ia kembali pergi ke rumah Philip dan mulai bekerja dengannya. Pagi itu, Philip sedang melakukan terapi dengan kakinya. Yvonne menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Idris, tetapi Idris malah tertidur di sana. Saat itu, Yvonne memintanya untuk memindahkan Philip ke kursi roda. Dengan segera, ia memindahkan Philip, tetapi sabuk pengamannya tak digunakan dan membuat Philip hampir terjatuh. Di malam hari, seorang gadis bernama Elisa dan pacarnya berada di atap rumah. Elisa adalah anak perempuan Philip. Mereka pun ditunggu oleh Idris yang ternyata ada di sana sedang menikmati makanannya. Hari demi hari berlalu. Tak sengaja Idris menumpahkan sedikit air panas ke kakinya, tapi Philip tak merespon apapun. Mengetahui hal itu, Idris melakukan percobaan dengan menyiram air panas di kaki Philip. Bukan hanya itu, saat ada telepon masuk untuk Philip, Idris selalu lupa untuk memengganginya. Pagi harinya, Idris akan mengantar Philip pergi. Ia tak ingin membawa Philip dengan mobil khusus untuk orang cacat, melainkan mobil sport yang dimilikinya. Saat akan keluar gerbang, mereka melihat ada sebuah mobil menghalangi jalannya. Philip menjelaskan kalau tetangganya itu sering parkir di depan pintu gerbang rumahnya. Dengan segera, Idris pergi menghampiri pria itu dan mengeluarkan paksa dari mobilnya untuk membaca peringatan yang tertulis di depan pagar rumah Philip. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah galeri. Di sana, Philip berencana untuk membeli sebuah lukisan yang menurut Idris sangat aneh, karena lukisan tersebut hanya cipratan cat yang berwarna merah, tetapi mempunyai harga yang sangat mahal. Setelah itu, Philip bertemu dengan seorang pengacara yang memberinya informasi penting tentang Idris. Pengacara itu bilang kalau latar belakang Idris sangat berbahaya. Ia pernah merampok dan baru 6 bulan keluar dari penjara. Ia menyarankan Philip untuk memberhentikannya dan mencari orang lain untuk bekerja dengannya. Philip yang mendengar hal itu pun terlihat kesal. Ia menyukai Idris karena ia memperlakukannya bukan sebagai penyandang cacat, melainkan sebagai seorang teman. Malam hari saat berada di rumah, terlihat Philip sedang mendiktekan kata-kata untuk menggali tuliskan. Idris yang mendengarnya melalui walkie-talkie pun bertanya pada Yvonne apa yang mereka lakukan. Yvonne bilang kalau Philip sedang menulis surat untuk seorang wanita bernama Eleanor. Saat itu, Idris langsung paham kalau Philip mempunyai hubungan dengan wanita tersebut. Saat tengah malam, dari walkie-talkie-nya, Idris mendengar Philip terengah-engah dan segera menghampirinya. Di sana, ia segera memberinya kompresan dan membantu Philip agar menenangkan dirinya. Saat mulai tenang, Philip bilang kalau ia ingin pergi menghirup udara segar. Dengan segera, Idris membawanya pergi berkeliling. Saat itu, Idris bertanya apa yang terjadi padanya. Philip menjelaskan kalau itu merupakan efek samping dari pengobatannya. Ia juga bilang padahal tak bisa merasakan apa-apa, tetapi hal itu sangat menyakitkan bagi dirinya. Saat melihat 2 orang wanita, Idris bertanya bagaimana ia bisa merasakan rangsangan ketika semua tubuhnya lumpuh total. Philip bilang ia bisa sedikit terpuaskan jika ada rangsangan di kedua telinganya. Ketika berada di restoran, Philip berbicara tentang hidupnya pada Idris. Dulu, ia mempunyai istri yang sangat dicintainya. Istrinya sering mengalami keguguran, bahkan sebanyak 5 kali. Juga mempunyai penyakit yang dokter diagnosa kalau hidupnya tak akan lama lagi. Mengetahui hal itu, mereka pun mengadopsi seorang anak yang sekarang diberi nama Elisa. Philip juga bilang kalau ia menyukai olahraga ekstrim. Dengan melakukan hal itu, ia merasa dirinya seperti hidup kembali. Saat itu juga, Philip berkata kalau masa percobaan Idris telah selesai dan ia bisa diterima kerja sepenuhnya. Mendengar hal itu, Idris merasa sangat senang karena pekerjaan barunya. Philip juga bertanya apakah ia bisa mempercayai Idris. Saat Idris bilang kalau ia bisa dipercaya, Philip pun memintanya untuk mengembalikan pajangan telur yang Idris curi dari rumahnya, karena telur itu adalah hadiah dari mendiang istrinya. Esok harinya, Philip kembali menulis surat untuk Eleanor dan Idris ada di sana. Saat mendengarnya, Idris mengatakan kalau ia harus bertemu dengan wanita itu, bukan hanya bertukar surat seperti yang sekarang ia lakukan. Saat itu juga ia pergi mengambil suratnya dan membacanya.
Ternyata Eleanor menyertakan nomor teleponnya di sana. Idris pun menyarankan Philip untuk menelponnya saja secara langsung. Philip yang sadar akan kondisinya pun segera menolak. Idris yang tak mempedulikannya segera mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Eleanor. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Philip berbicara dengannya secara langsung. Malam hari ketika Idris sedang melukis, Elisa masuk ke kamarnya untuk meminta rokok. Idris marah karena Elisa tak punya sopan santun padanya yang lebih tua. Idris segera mengusirnya dari sana. Setelah itu, Idris pergi ke kamar Philip untuk bilang kejadian barusan. Ia bilang kalau Philip harus memberi Elisa peringatan agar ia menjadi pribadi yang baik. Philip juga meminta saran dari Yvonne. Yvonne pun berkata kalau Elisa memang perlu peringatan agar ia dapat menghormati orang yang lebih tua, khususnya ayahnya. Setelah lukisan itu selesai, Idris pun memperlihatkannya pada semua orang dan meminta penilaiannya. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Non mais ça va pas. Pas que je le mettrais forcément. À votre avis, on peut en tirer combien? Faut voir. Saat sedang berolahraga, kursi roda yang Philip pakai tak terlalu cepat untuk menyusulnya. Saat itu juga, ia membawa kursi roda itu untuk ditambah kecepatannya. Setelah itu, mereka pun melakukan semua kesenangan yang belum pernah Philip rasakan sebelumnya. Hari ini adalah ulang tahun Philip. Semua keluarga besarnya akan datang. Tapi, hal itu selalu membosankan untuk Philip. Saat akan masuk ke dalam ruangan, Idris mendapati Elisa menangis di kamarnya. Ia pun segera menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Elisa yang terlihat kesakitan pun bilang kalau ia diputuskan oleh pacarnya. Idris juga melihat ada obat-obatan di sampingnya dan bilang apakah ia akan bunuh diri dengan obat ini. Sambil tertawa, Idris bilang kalau obat ini tak akan membunuhnya, melainkan ia akan diare selama 3 bulan. Saat itu, Elisa meminta Idris untuk membantunya memberi pelajaran pada mantan pacarnya. Biasanya, Elisa tak pernah memanggil Idris dengan namanya. Saat mendengar Elisa memanggil namanya, Idris pun menyetujui akan membantunya. Di lain tempat, Philip memperlihatkan lukisan Idris pada salah satu anggota keluarganya. Ia bilang kalau lukisan ini merupakan hasil dari seorang seniman hebat di Berlin. Saat itu juga, pria itu memberinya harga sebesar 11.000 euro untuk lukisan itu. Tu m'as dit qu'il exposait à Londres. Bientôt à Berlin. C'est une somme, hein, 11 000 euros. Acara pun selesai. Philip meminta orang-orang untuk memainkan lagu yang disukainya. Idris menikmati lagu itu dengan cara konyolnya seperti biasa. Setelah selesai, ia pun meminta Philip untuk mendengarkan lagu yang sering ia dengarkan dan mulai menari dengan gayanya. Ia juga meminta mereka semua yang ada di sana menari dengannya untuk membuat Philip terkesan dengan ulang tahunnya. Setelah selesai dan akan tidur, Idris memberi Philip hadiah, yaitu surat balasan dari Eleanor yang ingin menemuinya secara langsung. Esok hari seperti surat yang ada di dalamnya, mereka semua bersiap dan segera mendandani Philip agar kesan pertama Eleanor bagus terhadapnya. Di restoran tempat mereka akan bertemu, Philip sudah menunggu sangat lama di sana. Di tempat lain, Idris pergi ke tempat di mana ibunya bekerja. Di sana, ia hanya bisa memandanginya dari kejauhan dan tak berani untuk bertemu secara langsung. Hingga malam hari, Eleanor tak kunjung datang dan meminta Idris untuk membawanya pergi saja. Saat berada di dalam pesawat pribadinya, Philip memberikan uang dari hasil lukisan yang Idris pernah buat. Saat itu, Idris menganggap dirinya mempunyai jiwa seni yang terpendam dan menyombongkan itu semua pada Philip. Philip hanya tertawa dengan semua yang Idris katakan. Setelah sampai, ternyata Philip ingin melupakan kekecewaannya terhadap Eleanor dengan melakukan para layang. Idris yang tak mau ikut serta pun dengan terpaksa melakukannya juga, dan mereka pun bersenang-senang di sana. Saat kembali ke rumah, Yvonne berkata kalau ada seorang anak yang ingin bertemu dengan Idris. Ternyata adiknya sudah berada di sana dan menunggunya. Idris keheranan karena ia tak pernah berbicara apapun pada anggota keluarganya kalau saat ini ia sudah bekerja. Ternyata agen pekerja mengirimkan sebuah surat ke rumahnya dan dibaca oleh adiknya. Saat itu,
ia segera membawanya pergi ke kamarnya. Ia menelpon adiknya yang lain tentang kondisi yang dialami adik laki-lakinya dan meminta ia tak berbicara apapun pada ibunya. Philip yang mendengar pembicaraan Idris pun memintanya untuk berbicara tentang kondisi di rumahnya. Saat itu juga mereka berbicara dan ternyata ibunya yang bernama Fatou bukanlah ibu kandung dari Idris, melainkan bibinya. Ia dibawa oleh Fatou dari Senegal karena waktu itu Fatou tak memiliki anak dan anak laki-laki tadi bukanlah adiknya. Setelah mengadopsinya, barulah Fatou hamil dan memiliki anak. Tetapi suaminya meninggal dan Fatou menikah lagi dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak anak. Mendengar hal yang dialami Idris, Philip pun memintanya untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali pada keluarganya lagi untuk memperbaiki hubungan ia dengan Fatou. Setelah berpamitan dan pergi, Idris segera pergi ke stasiun kereta untuk menunggu ibunya tiba dan menjemputnya. Di lain tempat, Philip kembali merasa sangat kesepian karena Idris sahabatnya tak lagi ada di sampingnya. Perawat baru yang ada di rumah Philip tak membuatnya merasa lebih baik, karena ia diperlakukan seperti orang sakit, bukan seperti sahabat yang Idris lakukan. Hari-hari pun berlalu, Philip semakin merasa kesepian. Idris juga kembali pada kehidupannya dan memperbaiki keadaan dengan keluarganya. Saat ini, Idris bekerja di tempat pengiriman barang sebagai kurir. Kondisi Philip juga semakin memburuk. Saat itu, Yvonne menghubungi Idris agar menemui Philip untuk menemaninya. Setelah itu, Idris mengajaknya pergi keluar untuk melakukan sesuatu yang menegangkan. Hari-hari pun berlalu. Saat itu, Idris membawanya pergi ke sebuah tempat di bagian utara. Di sana, ia melakukan sesuatu dengan penampilan Philip yang sebelumnya terlihat sangat kacau. Idris juga melakukan sesuatu yang membuat Philip sangat senang. Mereka pun selesai dan segera pergi ke sebuah restoran. Ternyata Idris merencanakan sesuatu dengan semua itu. Ia berencana untuk mempertemukan kembali Philip dan Eleanor yang waktu itu tak sempat bertemu karena Eleanor datang terlambat. Saat itu juga, Idris segera meninggalkan mereka berdua untuk berbicara sambil memberikan telur yang pernah diambilnya dari rumah Philip, dan film pun selesai. Terima kasih telah melihat jalan cerita dari film ini. Semoga cara saya bercerita membuat kalian nyaman melihat filmnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.